Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar pada kesempatan kali ini? Semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat yang diberikan, terutama nikmat kesehatan yang kemudian dilengkapi dengan nikmat kesempatan untuk berkumpul kembali. Setelah sekian lama kita merencanakan untuk melanjutkan kajian kita. Alhamdulillah kita sudah bisa bertemu untuk melanjutkan kembali. Karena itu, manfaat yang biasa kita rasakan dan mudah-mudahan ini bisa bertambah, kita pertahankan dengan istiqomah sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan di periode yang akan datang kita punya waktu yang lebih enak, yang lebih pas sehingga kita bisa lebih optimal dalam mengikuti kegiatan kajian kita. Untuk sementara waktu, inilah waktu yang kita miliki bersama ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan menjadi permakluman, dan ini juga berarti kita punya peluang untuk menambah kebaikan lagi di samping kebaikan-kebaikan yang sudah ada. Baik, untuk itu mari kita manfaatkan seoptimal mungkin waktu yang kita miliki. Kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, baik. Ibu-ibu, Bapak sekalian, ini kelihatannya Bu Rana pakai kaca pembesar ini. Jadi kelihatan. Kelihatan ada bayang. Eh, Ada bayangan, Bu, katanya. Baik, Ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Kita sudah sampai di pelajaran ke-26. Ya, kita sudah sampai pelajaran ke-26 dari serangkaian pelajaran yang sudah, ya, dari serangkaian pelajaran yang sudah kita bahas, bersama. Apa judul pelajaran kita yang ke-26 ini, ibu-ibu sekalian? Nuzulul Quran Nuzulul Quran. Tadrijiyah. Iya, Nuzulul Tadrijiyah. Quran Tadrijian. Dari Betul. Apa yang ibu-ibu pahami dari judul kita ini? Al-Quran turunnya berangsur-angsur. Iya, baik. Turunnya Al-Quran berangsur-angsur. Nah, ibu-ibu ingat ciri bahasa Arab yang keenam? Apa ya? Bahasa Arab yang keenam. Beda. Sifat sama. Ciri bahasa Arab Ciri yang khusus keenam. bahasa Arab yang keenam masih ingat ibu-ibu sekalian? Oh iya. Pola kalimat Atau yang diingat aja deh, sebutlah. Yang diingat aja. Terdiri dari tiga dasar, tiga kata. dibedakan antara mufrad dan jamak. Ya mufrad. Terus bedakan muannas muzakkar. Dasar serapan. Terus serapan. Terakhir Pak Guru ya lupa. Ada pola kalimat yang ada dua pola kalimat yang Serapan terakhir. dua pola kalimat apa Oke, ya. Oke, kalau kita ubah menjadi kalimat, ya. Kalau kita ubah jadi kalimat, kira-kira ini gimana jadi judulnya ini? Ubah kalimat bahasa Indonesia dulu Pak Guru. Iya, tentu, karena ini kan kita pemahaman ya, bukan mengarang ya. Jadi kalimatnya kalimat bahasa Indonesia jadinya. Al-Quran gitu. Al-Quran Langsung. diturunkan Al eh,
secara bertahap. Iya. Bu Dian, kalau ada kata diturunkan dari mana lahir ada di-nya? Enaknya aja gitu. Oh ya, Kalau oke bagus. Kalau Al-Quran nggak pakai ini, kalau sekedar langsung ya, diturunkan. kalau nggak pakai enaknya aja gimana? Ada nggak alternatif lain? Turun secara berangsur-angsur. Bu Sri, kalau Al-Quran Ibu Sri mengatakan turun secara berangsur-angsur, itu subjeknya sudah ada belum Ibu? Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Iya, bagus itu. Waktu Ibu mengatakan secara itu lahir dari mana Ibu? Secara itu waktunya Pak. Oh, jadi Ibu Bertalian memahami, dengan bertalian dengan waktu gitu. Jadi jadi berangsur-angsur turunnya gitu. Jadi Ibu memahami kalau secara itu terkait dengan waktu gitu ya Bu ya? nuzulun. Ya, Oke, baik. Kalau yang lain gimana yang lain? Berangsur-angsur Ustaz, Pak Guru. Bu Ratna, Ibu saya nanya apa kok langsung jawab-jawab begitu tuh. Saya nanyanya apa Bu Ratna? Kalau mubtada khobar berarti Al-Quran nuzulun ya. Nuzulun. Enggak, jangan begitu Bu Dian. Jangan dicampur aduk ya antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kita kalau lagi ngomong bahasa Indonesia, ya kita posisikan bahasa Indonesia saja, lalu nanti kita karena Iya, ini kan beda ini kan beda ini bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Itu. iya. Al-Quran itu. Ada yang lain ada? Al-Quran Udah telah nggak ada lagi? telah Al-Quran telah turun secara berangsur. Telah turun secara berangsur. Ada lagi yang lain yang bisa didiskusikan ada? punya Al-Quran Nggak ada. Sama kalau diturun berangsur-angsur. Telah Oh iya, diturun. kita dengar Bu Yuni dengan jawaban yang sama. Seberapa aman beliau dengan jawaban sama? Coba diulangi Bu Yuni. Samanya itu di mana? itu kata diturunkan kan tadi Pak Guru membahas. Enggak begitu saya bilang. Tadi saya bilang yang lain kan tadi Bu Sri sudah. Lalu saya bilang yang lain. Bu Dian punya versi sendiri, Bu Sri punya versi sendiri. Ibu bilang sama itu kemana larinya sama? Kalau tadi samanya diturunkan tadi dengan Bu Dian, tadi kita udah nanya. Dari mana di-nya? Kata Bu Dian itu enaknya aja gitu. Apa Ibu mau begitu juga, enaknya aja gitu, nggak pakai ilmu. Mau Iya Pak Guru. dulu. Ada? Enaknya Nggak ada. nggak ada. Oke, baik. Ya, di antara yang tadi itu Bu Sri eh, hampir menggunakan pemahaman yang kita sudah pelajari dari bahasa Arab kecuali terkait dengan secara. Karena kalau Bu Sri, saya tidak tahu apakah pemahamannya yang perlu dikoreksi, dievaluasi kembali, atau cara mengungkapkannya yang perlu dikoreksi. Dalam arti apa? Ketika mengatakan secara, kalau dalam bahasa Indonesia itu bukan keterangan waktu itu secara gitu. Iya. Ya. Tuh, kalau namanya keterangan waktu itu maaf ya, kemarin, di pagi hari, siang hari, bulan lalu gitu. Sebentar misalnya begitu ya, 5 menit misalnya itu namanya keterangan waktu. Tapi Iya. kalau namanya secara berangsur-angsur, itu tidak bicara tentang waktu, tapi bicara tentang keterangan cara. Gitu ya. Cara turunnya gitu Pak. Ya, jadi kita bicara tentang cara. Pertanyaan berikutnya itu berarti keterangan. Kira-kira tadi akan munculnya. Nah, berarti dari mana kita pahami secara itu? Inilah akan masuk ilmunya tadrijian. Bunyi akhir an ini gitu ya. Bunyi akhir an di akhir kata itu merupakan tanda apa ibu-ibu sekalian? Objek. Enggak, saya minta ulangi. Objek. Saya minta ulangi. Tuh. Saya minta ulangi nih, coba ini. Tuh.
bunyi akhir kata itu apa, Ibu-ibu sekalian? Bunyi Bunyi akhir 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 kata. Nah, kata. bunyinya apa? An. dan An An. itu tadi. Bunyi akhir kata ini, an ini mengindikasikan bahwa ini fungsinya sebagai keterangan. Okba, okbi ya, okba. Tuh. Ibu-ibu sekalian nggak bisa itu. Katakanlah begitu gampang menyebut objek, sementara tidak ada kata yang butuh objek kan sebelumnya coba. Kalau misalnya kita berkata, itu berkata apa? Murid membaca soal. Ada nggak kata yang berobjek di situ? Ya, oke. Berobjek. membaca. Ya, Murid membaca Membaca, soal. itu tuh kata itu, membaca. Tuh, Oh, yang memerlukan membaca. objek. Membaca itu kata yang berobjek itu, membaca. Tuh, tuh. Ayah Hmm, membeli baju. Ada kata Oh, yang berobjek di situ. Membeli. membeli. Ibu Membelinya. menanak nasi. Menanak. Menanak. Ada yang berobjek di situ. Menanak. Nasi. Ibu pergi ke pasar. Ada kata yang berobjek di situ. Pergi. Perginya kemana? Ke Nah, pasar. berarti Bu Dian masih punya problem membedakan antara kata yang berobjek dengan kata yang tidak berobjek. Pergi itu bukan termasuk kata yang berobjek. Tuh, karena Oh, itu ke pasar itu bukan objek, ke pasar itu tujuan. keterangan. tujuan. Keterangan tujuan. Ya, 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 ya. Ini bahasa Indonesianya dulu nih, bahasa Indonesianya dulu nih, bahasa Indonesianya dulu nih. Kayaknya nggak lulus dulu ya. Iya, nih bahasa Indonesianya belum nih bahasa. Karena kalau ke bahasa Arab tinggal perhatikan artinya tuh. Kalau artinya itu ya, kalau artinya itu berarti bahasa Indonesia. Kalau artinya berobjek dalam bahasa Indonesia, nah itu juga nanti kemungkinan besar dalam bahasa Arab juga berobjek dia. Ya, akan ada objeknya nanti di dalam bahasa. Tidak akan Coba ada dikasih objek. soal lagi, Pak Guru. Dikasih soal lagi buat supaya Siap. Ya, tadi apa ceritanya Ibu kemana? Pasar. di pasar. Oke. Ke pasar, Ibu naik angkot. Ada kata yang berobjek. Ada. Nggak ada. Naik. Ke Naik pasar. kan itu kerja Nggak itu. ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang berobjek. Betul. Kalau salah lagi jawabannya. Naik itu, naik itu kata yang berobjek. Apa Aduh. yang dinaiki itu Itu. Gitu jawabannya. ya. Naikin angkot. Nah, itu Aduh. jadinya. Biar Setelah apa? ya. Biar Nggak apa-apa Bu, biarkan aja, diterima aja. Memang kenyataannya begitu, kemampuan kita, kita nggak usah protes ya, dinikmati aja, maksudnya senyum-senyumin aja. Emang begitu kita gitu. Mau diapain coba kalau kita nggak paham? Kan pilihannya belajar kan kita, pilihannya Iya. biarin aja gitu. Tuh, jangan sampai nanti guru yang ngajar malah diomelin, bikin pusing katanya. Enggak orang itu mau dibikin pintar kayak gitu. Oke, lanjut ceritanya ya, lanjut ceritanya. Setelah duduk selama 1 jam, ada kata yang berobjek di situ. Selama duduk. Nggak ada. Ada. Yang Nggak mana? ada. Tidak ada. Tidak ada. Kalau duduk Nggak bisa ada. duduk tanpa ada yang diduduki. nggak ada. Ya. Bisa. Bisa itu. Tapi Dia kan duduk satu tapi Saya, nggak ada yang saya, diduduki. Duduk di lantai, 1 jam di kan kursi, itu waktu. Ya, di lantai oke di lah ya. kursi. Ya, nggak ada berobjek ya. Duduk gitu. Ibu turun di lampu merah. Ada kata yang berobjek di situ. Ada. Yang mana? tidak ada. Turun. Masih tetap Turunnya di mana? turun turun nggak Turun. berobjek.
Turun di mana itu berarti keterangan, di mana itu bukan objek. Salah lagi. Objek itu kayak penderita gitu ya Pak Guru ya. Bisa dibilang gitu nggak? Iya, iya, sehingga orang sering bilang itu objek penderita, seperti itu. Yang ditimpa, yang dikenai Yang sebuah, ditimpa dari Yang eh, dikenakan. yang dari dikenai Ya, Pak. gitu. Bahasa Indonesia aja dilihat pelengkap penderita. Pelengkap penderita. Iya, Istri lucu. Pelengkap waktu. Jangan dilirin Bu, di-happyin aja Bu, tawa aja Bu. Pelengkap waktu. Pelengkap penderita. itu. Tapi kalau dilirin pada kabur Bu. Hmm. Anggap aja kita silaturahmi. Iya, nggak apa, Bahasa biarin Indonesia, aja. bahasa sendiri Biar, aja kayak gini. biarin aja yang begitu tuh. Artinya emang, ya memang saya lagi nggak tahu gitu, ngapain ya. Namanya orang nggak tahu ya kan wajar lah cari tahu, itu nggak usah dianggap sebagai sesuatu yang hidup ini dianggap sulit gitu. Ibaratnya lapar aja gitu. Kalau lapar ya makanlah, kalau ngantuk tidurlah, kalau capek istirahatlah, kira-kira begitu. Biar nggak terlalu ribet hidupnya ya. Oke ya. Ya, kita ketemu tadi. Turun itu tidak termasuk kata yang berobjek. Nah, karena itu dalam ungkapan ini tidak ada kata yang berposisi sebagai Objek. objek. Nah, Objek. bunyi an di tadrijian itu alternatif lain itu, bukan objekan, tapi dia Turun. keterangan gitu. Turun berarti dia turun kan ini ya domah ya. U. Kalau memang cirinya fathah ya. Begitu Pak Guru. Ya, sebenarnya naik turun itu nggak beda ya, beda ya naik. Tapi bahasa Indonesia kadang-kadang problem ya bahasa Indonesia. Naik dan menaiki itu beda gitu. Kalau menaiki ya itu nanti berobjek ya. Tapi kalau naik gitu. Aktif. Nah, baik kita Berarti lanjut kalau ya. menaiki aktif ya. Mm. Menaiki aktif. Oke, mari kita lihat ya, ibu-ibu sekalian. Ini langsung ya kita nggak baca keseluruhan karena kita sudah pernah ya. Karena kita sudah pernah ya. Ini untuk mengenang kembali sebagai pemanasan untuk masuk ke materi-materi yang akan datang. Baris pertama apa katanya ibu-ibu sekalian? Kanal Kanal anu yang zilu Kanal Quran Iya. yanzilu tadrijiya. Iya, silakan. Kalau ada yang terlupa ditanyakan di situ. Dia adalah Al-Quran yang diturunkan bertahap. Al-Quran turun berangsur-angsur. Nggak ada yang ditanyakan? Karena itu tuh dia hubungannya kemana Pak? Karena itu. Eh, Teman-teman yang lain, ibu-ibu yang lain ada yang ingat? Karena itu punya beberapa alternatif makna. Dia penegasan. ada tiga peristiwa terjadi masa lampau, Heeh. penegasan Mm. jadi Oke, dari alternatif yang ada menurut Bu Yuni, karena di sini yang mana? terjadi di masa lampau. Iya, berarti bahasa Indonesia kita apa? Salah. dulu. Dulu Dulu gitu. Ya, ya. Dulu Al-Quran turun, Pak Guru tersendat-sendat. ya mohon dimaafkan lah itu namanya. Wifi-nya. Itu emang karakter sinyal begitu. Apa Saya jadinya? mendung. Dulu Al-Quran turun Dulu berangsur-angsur. sekarang berangsur-angsur. Iya, gitu. Gitu. Dulu Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Hmm, tuh. Terus yang bermana turun yang mana? Ya Pak Pak Guru, Guru, nggak kedengeran, keputus-putus. Yang bermakna turun? Yang Jawa zilu. dan Zilu. zilu. Hmm. Apa yang Dan ibu-ibu zilu. pahami dari itu ya, dari segi makna ketika mengamati kata yanzilu? Karena dia mudori secara Heeh. berlangsung terus menerus. Iya, oke Biasa. bagus. Bagus ya. Oke, kita lanjut berikutnya baris yang kedua silakan.
wal Wal hik Wal hikamu fi hikamu fi nuzulil Qur'an nuzulil Qur'ani rijian tadrijiyya iya. katsirotun kathiratun minha. minha. Iya, baik. Ada yang terlupa di situ kah? Hikmah. Tidak, artinya sudah semua. Iya, silakan. Apa, Bu Ratna, silakan. Hikmah diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur itu sangat banyak. Ah, Ibu pakai di dari mana pertimbangannya selain enaknya? Nuzul, majhul, Pak Guru. Oh, Nuzul, yang mana yang majhul? nuzuli, Mm-mm. majhul, Apa ilmunya, Bu, sehingga diduga itu majhul? diawali dengan dhamma. Terus? Terus gimana, Ibu? Se- Sebelum akhir, I- sebelum akhir berharokat, sebelum akhir berharokat kasroh. Tapi Yang kok enggak Ibu ya? yang Ibu sebut sebelum akhir berharokat kasrah itu yang mana, Bu? Enggak ada ya Ustaz, ada Pak Guru ya. Wow. Wow ya, wow sukun. Masih berpikiran itu karena ada yang majhul? Kayaknya enggak ya. Mm-mm. Nah, kalau tidak, kira-kira apa pertimbangannya? Apa pakai yang tadi, Bu Dian, enaknya begitu gitu? Enggak, saya karena di depannya ada jar, Ada fi, ada fi, jar sehingga di apa fi belakangnya nuzulil fi Quran, nuzuli. Oh ini, Kalau fi Bu Dian nuzulil bisa Quran. ini nggak? Kalau ada dua pernyataan ini, dibuka di bangku, sama nggak dua di tersebut? Dibuka sama di bangku, dibuka sama. Kalau dibuka sengaja dibuka, tapi kalau di bangku di tempat Beda apa sama itu? Lain. beda. Hmm. Nah, kalau tadi diturunkan, di-nya sama dengan dibuka apa di meja? dibuka Diturunkan sama dibuka. Diturunkan itu sama dengan dibuka apa di meja? dibuka. Dibuka. Ya. Kalau kita mengatakan itu ya di apa namanya? Kalau kita mengatakan di bangku ya, Mm. di bangku gitu. Nah, itu kira-kira fee yang ada di sini, ya fee yang ada di sini itu cocok untuk di pada di bangku apa di pada dibuka? Dibuka. Dibuka. Berarti ibu-ibu keliru berarti. Oh, keliru. Nah, fee di sini lebih cocok di bangku. Fee itu menerangkan tempat, Menerangkan bukan tempat ya. menerangkan pasif. Menerangkan Fee itu. Itu. terbalik ya. Iya. Pikirannya terbalik. Tapi menerangkan tempat Misalnya, ya. misalnya gitu ya, di mana Oh di iya, surat apa kita di surat apa kita bisa memahami tanda-tanda orang bertakwa misalnya. Kita mengatakan di surat Al-Baqarah, di itu dalam. di-nya itu bukan karena dia majhul kita mengatakan begitu. Di surat Al-Baqarah itu bukan karena majhul, tapi gitu ya. Tapi karena itu tempat itu fi suratil Ya, Baqarah guru. jadinya Hmm. itu. Ya, tapi biasanya menerangkan tempat. Ini lagi error. Biasanya menerangkan tempat. Iya, jadi jangan karena ada fi di sini lalu kita menganggap cocok artinya diturunkan, bukan gitu. Kan. Gitu. Dapat ya idenya ya? Ya. Hmm. Quran turun juga ada, Pak Guru ya. Hikmah Al-Quran turun, begitu kan? Hikmah Hikmah Al-Quran turun Al-Quran turun secara turun berangsur-angsur berangsur banyak. banyak. Atau mau digabungkan dalam bahasa Indonesia, banyak hikmah Yang diturun. Banyak hikmah dari dari Al-Quran. itu, dari Dari Al-Quran Al-Quran turun secara turun
secara berangsur. Ya. Banyak hikmah gitu. Banyak hikmah yang diturunkan Quran yang diturunkan secara berangsur. Ya begitu, Pak Guru. Nah, kalau mau pakai ilmu enaknya karena bahasa Indonesia itu karena kebiasaan kita bilang eh, ada hikmah banyak, ada banyak hikmah gitu ya. Yang Ada didapat banyak dari hikmah pada turunnya pada Al-Quran secara turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur berangsur. gitu. Baik. Bebas. Ya, itu. Itu artinya dengan pemaknaan yang bisa dimengerti. Yang pertama, apa hikmahnya? Bayan. Aturan. Bayanu hukum Kamiddin. bayanu Dasar. ahkamiddin. Bayanu Penjelas Kamiddin. kebijaksanaan agama. Ya, Penjelas. bayanu ahkamiddin idza ja'at haditsatun au ja'a su'alun ilan nabi. Oke. Apa yang dipahami di situ? Ketika datang Peristiwa terjadi. hadis-hadis Jika datang peristiwa atau datang masalah-masalah ke Nabi. ke Nabi. Apa hikmah yang pertama? Yang pertama, Hikmah itu kalau bahasa kita apa itunya ya? Aturan. Ajaran. Akibat bisa Aturan apa? manfaat akibat Dasar-dasar. manfaat Manfaat ya, hikmah itu ada bisa berarti Wah. manfaat ya. Bisa diambil hikmahnya, manfaatnya ya. Ya, ada manfaatnya. manfaat hikmah itu pelajaran ya, pelajaran. Bisa diambil Apalagi kalau dalam bahasa Indonesia arti kata hikmah ya. Peraturan. Apa Bu Sri? Aturan. Atau Contoh dasar-dasar. contoh dalam kalimat bagaimana? Hikmah yang bermakna aturan. Aturan atau dasar-dasar hukum gitu Pak. Contoh kalimat hikmah bermakna aturan apa contohnya? manfaat atau akibat diturunkan bisa nggak Pak Guru? Kalau bahasa Indonesia akibat itu konotasinya negatif ya kalau bahasa Negatif ya, Indonesia. konotasinya negatif ya. jangan Manfaat pelajaran Pak Guru yang enak. Iya, iya. Kalau cek ini secara kamus itu dalam bahasa Indonesia hikmah itu bisa berarti kebijaksanaan, pelaksanaan. bisa berarti kearifan. Kearifan itu artinya pemahaman yang mendalam. Nah, yang ketiga pelajaran berharga. Jadi hikmah itu bisa bermakna pelajaran berharga. Atau pengetahuan yang mendalam atau tindakan yang tepat. Kalau di sini cocoknya kita pahami sebagai apa ya? Tuh, tuh. Hikmahnya gitu ya. Manfaat kalau di sini ya. Lebih cocok manfaat ya. Iya. Jadinya karena dia karena pertama karena Al-Qur'an itu ya, karena Al-Qur'an itu turun secara berangsur-angsur, manfaatnya ya bisa menjelaskan ya untuk menjelaskan hukum agama ketika terjadi sebuah peristiwa atau pertanyaan Masalah. kepada Nabi. Nabi persoalan-persoalan ya. Yang persoalan-persoalan yang mana, Bu? Persoalan Nabi. Nabi punya persoalan gitu maksudnya, Bu? Ya maksudnya suatu peristiwa yang harus
di apa namanya Dijawab Nabi gitu ya. ya. Iya, oke, baik ya. Itu. Seumpama ya, seumpama Al-Quran turun sekaligus, lalu ada pertanyaan ya, ada problem juga gitu ya, problem juga. Problem juga. Problemnya ya seperti kita ya, problemnya seperti kita. Jawabannya sudah jadi, tapi kita nggak pernah nanya gitu. Ya. Eh, Apa tadi? Jawabannya sudah jadi, tapi karena kita tidak pernah bertanya, tidak pula ditanya, sehingga gitu ya, sehingga kita kurang memahami maksud, Mendalami. ya, kurang mendalami maksud dari jawaban yang sudah kita miliki itu. Ya, tuh. Karena ya itu antara pertanyaan dan jawaban ya, karena pertanyaan dan jawaban itu tidak nyambung gitu. Ya, jawabannya entah di mana, pertanyaannya entah di mana. Nggak sinkron. Nggak sinkron, artinya tidak terhubung gitu, tidak terhubung. Realitanya Tidak kita, match. realitanya kita sekarang itu kan mengalami banyak persoalan dalam hidup. Persoalan dalam hidup itu melahirkan pertanyaan. Ya. Iya. Tapi karena kita tidak tahu bertanyanya kepada siapa, ya jadi terasa nggak ini jadinya nggak apa namanya, terasa masalah kita nggak selesai jadinya gitu. Bisa terbayang ilustrasi ini ya. Kayak lingkaran setan ya. Nggak Ya. terus. Padahal gitu, padahal jawabannya sudah ada dalam Al-Quran gitu. Tidak ada. Nah, tetapi karena tidak terhubung antara jawaban yang ada dalam Al-Quran dengan pertanyaan yang kita miliki, itu menyebabkan tidak selesai persoalan kita. Mengapa tidak terhubung? Kan kita punya Al-Quran, kan kita bilang begitu. Kenapa nggak terhubung? Kan kita punya Al-Quran. Iya, kita punya Al-Quran, kita punya mushafnya ada di rumah. Bahkan di handphone kita ada, dibawa kemana-mana. Tetapi karena kita tidak paham, itu ya. Karena kita tidak paham, itu maka berasa pertanyaan kita itu belum ada jawabannya. Berbeda ceritanya kalau kita Sebenarnya mampu. sudah ada. Udah ada. Sebenarnya sudah ada, cuman Hmm. karena nggak tahu di mana Ya, jadi mendapat kan ya, jawabannya. maka gitu ya, dalam konteks ini bisa kita bisa mengerti ya, ketika ada sebuah peristiwa lalu ditanyakan kepada Nabi, Nabilah yang menjadi penghubung yang mengkaitkan antara pertanyaan yang terjadi, ya, antara pertanyaan yang terjadi dengan jawaban dari Allah gitu. Jawaban dari Allah yang kemudian Iya. Al-Qur'annya turun. Atau seumpama kita punya persoalan hidup, lalu kita bertanya kepada seorang guru, lalu guru menjelaskan kepada kita. Kira-kira guru yang akan menjelaskan kepada kita itu akan membaca seluruh surat Al-Quran kepada kita dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, atau sang guru akan mengutip ayat yang berkaitan dengan masalah yang kita tanyakan saja, yang mana Iya. kira-kira? Yang kedua yang harusnya mengutip jawaban yang ditanya sesuai aja, dengan Pak. pertanyaan. Iya. Mengutip yang ditanya aja. Nah, kira-kira begitulah itunya, gambaran tadrijiannya begitu. Itu. Jadi karena ada konteks peristiwa, maka ya hikmah ya, karena guru meniru gaya Al-Quran yang turun tadrijian, si guru juga
memberikan jawaban kepada kita secara bertahap. Bertahap. Ya, ya, memberikan jawaban kepada kita secara bertahap, secara berangsur-angsur, dimulai dengan memberikan ayat berhubungan dengan ayat yang berhubungan dengan masalah yang kita hadapi itu. Itu kan jadi kalau kita sebut dengan hikmah disebut dengan manfaat, kena manfaat tidak gelondongan berarti praktis kan gitu jadinya. Ya. Tuh. Apa contohnya? Contoh hikmahnya. Kalau di sini eh, kalau yang penjelasan di sini jangan menikahi Musyrik. Karena wanita orang musyrik atau minta sampai wanita itu apa sebenarnya? menjadi mukmin. Coba kita coba tadi ya, kita coba seperti tadi ya. Apa peristiwa yang terjadi yang membutuhkan, apa peristiwa terjadi yang membutuhkan jawaban dari Al-Quran? Apa sini? Masalahnya apa? Eh, orang-orang orang-orang Muslim, laki-laki Muslim maksudnya jangan menikahi wanita budak yang musyrik. Di mana itu masalahnya, Bu Dian? Ada di sini. Bukan, maksud saya di dalam pernyataan Ibu itu, Pengertiannya di dalam pernyataan Ibu tadi, bagian mana yang Ibu sebut masalah dari pernyataan Ibu tadi? di sini wala tankihu al musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Iya, baik. Bu Dian, mohon maaf, jangan tersinggung ya, Bu Dian ya. Berkenan nggak kalau lihat di layar? Ya, Iya. Yuk, silakan, ibu-ibu sekalian, di mana? kurang besar Pak Guru. Pak, Ininya kurang besar kekecilan Pak. tulisannya, Ada kecil gambar Pak sekali. Guru di sebelahnya soalnya nggak bisa dibaca kalau di layar. Nggak bisa kebaca Pak Guru. Jadi nggak full screen apa itunya tulisannya. Makanya dari tadi bacanya di buku di layar kecil. Mata tua Pak Guru. Ya, maklum lah Pak Guru mata-mata 50-an. Iya, saya juga maklum lah orang saya nggak dikasih tahu. Udah tahu nggak usah dikasih tahu katanya. Enggak, Kirain Pak yang Guru saya tahu gitu. yang saya lihat tuh fine-fine aja, tidak ada persoalan. Karena itu saya tentu kan Enggak, jadi dari Itu hurufnya kecil saya kayak semut. saya mau ngasih tahu sudut pandang saya, bukan mau bilang nanti dari sebut-sebut sudut pandang saya tidak ada masalah itu. Dari sudut pandang saya tidak ada masalah. Jadi saya tidak tahu kalau ibu-ibu Nah, ini baru kekecilan full nih. sampai ibu-ibu memberitahukan gitu maksudnya. Nah, ini baru yang sekarang Nah, baru ini baru full kebaca. nih, baru besar nih bisa dibaca. Pertama karena terakhir pasta jana. Ya, silakan. Tadi itu apa ini masalahnya di sini? Sesungguhnya anak musyrikata marodot ala marsad marsadal gonawi an yatazawajaha pasta zana marsadan nabiyyi fanazala qaulullah ta'ala ta'ala
Males banget. Tapi kalau lihat dari layar Bu Ratna nggak lihat layar Bu Ratna tuh. Karena di layar juga ada gambar kita itu. Emang nggak Jadi kelihatan layar jadi Pak. Bu Boleh. Ratna ngelihat buku terus jadinya Bu Ratna. Apa nih masalahnya di sini yang terjadi yang membutuhkan jawaban dari Al-Qur'an? Orang-orang musyrikatan arodot arodot Meminta, meminta yang pada meminta pada Marsadat Goniwi Sesungguhnya Goniwi. Allah Ini nama Marsad. orang ya, Marsadal Gonawi, Apa guru ya? Artinya ya? Marsadat Gonawi an yatazawajaha, Bahwasannya meminta Apa kepada ini masalah yang perlu mendapat jawaban dari Al-Qur'an? ya sungguhnya orang-orang musyrik orang-orang musyrik meminta kepada pas saat bertanya Marsadat Qaulullah Ta'ala amsilati zalik. Apa? Case-nya apa? Kasusnya apa ini masalah? Masalahnya apa ini? Yang memerlukan jawaban, yang memerlukan penjelasan dari Al-Qur'an. Salahnya karena perempuannya belum muslim, belum apa ya, Muslim belum masuk Muslim Islam, belum Muslim. Jadi belum masuk, kan dalam masih Al-Quran musyrik. itu ada aturan lelaki Muslim menikah dengan lelaki Muslim gitu Pak. Banyak Apa, Bu wanita-wanita Yuni musyrik. masalahnya? Di bahwasan sini kan di sini kan bilang kurang lebihnya gitu ya Pak Guru ya, kalau laki-laki mau menikahi budak perempuan tuh dia harus masuk Muslim dulu. Nah, Di sini bilang Ibu ngomong di sini tuh di mana? Di buku Ibu bilang di sini. ya di di ayat yang dijelaskan Budian tadi kan, Ya kan tadi kita saya belum nyampe ke situ kan kita belum nyampe karena ke situ. Penjelasan hikmah jika datang hadis persoalan atau datang suatu soal kepada Nabi. Wamin antara lain lain sesungguhnya musyrikat orang-orang yang musyrik orang musyrik minta meminta kepada Marsadat Gonawi nama orang ya Pak Guru ya? an yatazawajaha. Iya, nama orang ya tidak pernah kita sebut nih populer nih nama ini jadinya. Kita ulang-ulang. Marsad Al-Ghonawi. Marsad Al-Ghonawi. Bacaannya Marsad Al-Ghonawi. Yatazawwajah. Ayo, apa masalahnya, Bu Dian? Marsad minta izin kepada Nabi untuk Orang-orang musyrik mengawini orang bertanya mengenai musyrik. turunnya bertahap itu jawabannya pasti. Maka Oke, ya terakhir aja nih biar tidak mandek di situ. Masalahnya apa, Bu Dian? Ya, ngomong aja apapun yang Ibu pahami. Apa masalahnya nih? Masalah yang perlu dijawab dengan Al-Quran apa masalahnya? ada berkaitan nggak dengan kalimat berikutnya Pak Guru? Ya tentu kalau Apa yang berikutnya kita itu adalah solusi, kalau pertanyaannya berkaitan, ya kita bisa berkata
tentulah masalah berkaitan dengan solusi. Berhubung kita belum sampai pada solusi, maka kita fokus kepada apa nih masalahnya nih. Ya kan, kalau nggak masalah kan nggak usah ngerepotin Nabi gitu, pakai nanya segala gitu kalau kalau nggak masalah. Nabi, aku lapar gitu ya, Nabi juga lapar kayak gitu tuh. Nah, tak ada. Ini yang Ini kan sesuatu anunya yang pelik lah, kira-kira begitu, sesuatu yang pelik. oh yang tahu di sini cuman orang-orang musyrik meminta kepada Marsad Iya. Al-Ghanawi, Oke, itu aja taunya. ya sampai di Oke, situ baik. doang. Nggak apa-apa, Bu. Jadi kita dalemin itu aja, kita dalamnya aja. Pada waktu Ibu mengatakan orang-orang itu pernyataan itu keluar begitu saja atau pernyataan itu lahir dari telaah teksnya. Saya ulangi lagi ya, Ya, mudah-mudahan jelas ini ya. Pada waktu ya, Ibu berkata orang-orang orang-orang musyrik tadi kata Ibu, itu pernyataan itu lahir dari telaah teks atau tuh lahir dari apa namanya apa namanya seletupan hati dan pikiran aja gitu kan. ya, itu setelah secara teks ya, Ya, oke bukan. bagus. Ya, bagus ya. Teks yang mana? Musyrikatan ya. Ya, Nah, ini ibu-ibu sekalian yang kita manfaatnya kita mengerti ya ciri khusus bahasa Arab ya, ciri khusus bahasa Arab Quran. Apakah ibu waktu membaca musyrikatan itu berpahaman bahwa itu adalah bentuk jamak? hmm, seperti iya kayaknya Iya, bentuk bagus jamak ya. 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 Yang ibu ingat penanda jamak itu apa saja yang ibu ingat sehingga kesimpulannya musyrikatan itu berarti orang-orang musyrik gitu. Apa penanda jamak yang ibu ingat? Yang saya ingat ya wawu ya, wawu nun, ya nun, tapi ada tanwin ya. Iya, namanya Saya juga kan lupa itu. seingat ya, namanya juga seingat ya nggak apa-apa, nanti santai aja gitu ya, nggak usah jadi beban pikiran, nggak usah jadi beban pikiran, nggak usah jadi ganjalan di hati. Kalau Bu Yuni, apa yang Ibu ingat penanda jamak? Mim ya Pak Guru. Iya, bagus. Kalau Bu Dewi, Dewi Ratna, apa yang Ibu ingat penanda jamak? Wow, iya. Wow, iya. Alif, a, alif, tak. Alifnya Mhm, panjang, Ustaz. mhm, A, iya. Kalau Bu Sri Lestari, apa yang Ibu ingat terkait penanda Wow, jamak? wow, ya, nun, itu apa tuh alif gitu Pak. Wow, ya, alif, wow, Iya, nun. oke bagus ya. Mari kita Hmm. merapikan dulu ya. Mari merapikan kata-kata yang kita miliki. Yang biasanya disebut sebagai penanda jama adalah wawun nun, ya nun, alif, ta. Coba ulangi Bu Dian. Wawu ya nun, wawu nun, terus kemudian alif ya, terus Oke, alif baik. eh, Terima kasih Bu Dian. Saya ulangi lagi. Berikutnya mohon diulangi ya. Yang saya tunjuk mengulangi ya. Wawu ya, nun, ya nun, alif, ta. Silakan Bu Dewi Ratna. wawu nun, ya nun, alif ta.
Kok jadi suara Budian kedengeran ya? Bukan suara Yang Budi. diminta Bu Ratna. Oh, sorry, sorry. Masih belum. Semangat nih Budian jadi. Iya, dia lagi dicas. Penasaran Pak Guru, kalau misalkan Dicas dia ya. nggak bisa tuh rasanya gimana gitu loh. Iya, saya minta ganti orang biar Ibu Boleh jangan saya? sampai memberikan apa namanya penekanan lebih kepada Budian maksudnya, tapi tetap belajar gitu. Dewi Ratna silakan. Waw nun ya nun alif. Pak Riz, Dek. Hmm. Bu Sri Lestari silakan. Wow, nun ya nun, alif nun. Bisa berganti Aleta, jadi alif. aleta, ya ampun, ya lupa. Aleta, yes. Iya. Nah, berikutnya Bu Yuni silakan. Nun ya nun alif ta. Mm-mm. Kalau kita pakai 3 tanda itu, Budian, apa tadi 3 penandanya, 3 pasang tanda tadi? Wawu nun, ya nun, alif ta. Ya, apa yang terlihat di situ ada? Tidak ada. Iya, berarti ini seorang gitu. Tuh. Masalahnya apa gitu? Ada seorang wanita cantik, musyrik. Ada seorang wanita musyrik cantik. Ini bukan sekedar apa namanya? Bukan sekedar mengajak nikah nih, mah. Menawarkan diri ini. Tuh, ibaratnya tuh ceweknya yang nembak duluan nih. Hmm. Aktif, Pak. Aktif. Oh iya. Agresif. Agresif. Nah, dan ini kan jadi problem kenapa cantik ini. Sebab kalau yang nembak itu jelek kan mohon maaf ya. Kalau jelek menurut kita kan gampang nolaknya. Gitu. Nggak usah nanyak nabi gitu loh. Nggak usah nanyak nabi Jadi, gitu mah. Pakai pakai kebiasaan aja, common sense aja jadi udah. ada perang di hati ya. Nah, Ada perang di gitu. hati. Itu dia. Ada penanda cantiknya di kalimat itu, Perang Pak di Guru. hati. Diterima apa nggak Ya itu diterima tadi nih? karena kan kita mulai dengan kata problem, Bu Yun. Oh, Konteksnya gitu. Saya katakan tadi, pertama pertama ya, kalau dia tidak menawarkan diri secantik apapun kan nggak jadi godaan buat kita. Saya itu oh dari itu. Ya. Desi Ratnasari nggak pernah jadi problem buat saya, orang dia walaupun dia cantik tapi nggak pernah menawarkan diri. Tidak menawarkan diri. Cantik, cantik, kaya. Nah, Orang dia juga nggak jadi mau sih. jadi rumah tangga Oh, saya karena aman. itu. Rumah tangga saya Jangan. aman-aman aja, nggak terganggu, nggak terancam oleh Desi Ratnasari, orang dia. Rupa- Rupanya terkesima juga nih Pak Guru. Begitu, Pak Guru kalau gitu, Ya saya lagi kira-kira ininya Desi ya, favoritnya ya. tahu Ketahuan. karena apa ya namanya ya. Soalnya yang diingat yang diingat Desi. Ketahuan deh. Iya, Ada iya, banyak itu. wanita cantik. Tuh, di generasi saya waktu itu ya tenda biru itu jadi terbayang-bayang di mimpi, bayang-bayang itu ngebayangin sosoknya si Desi Ratnasari soalnya. Sama mainnya sama Dede Yusuf lagi. Mainnya jendela rumah kita itu. Ya kan nggak jadi ancaman buat rumah tangga saya gitu. Tapi kalau sampai gitu kan, atau tadi kan saya bilang apa? Kalau cantik. Atau tadi tuh, atau dia menawarkan diri tapi jelek, ya langsung aja ditolak. Ngapain udah Wassalam. udah udah ada yang lebih Jelek kalau baik. kaya Pak Ustadz. Ya, Pak Guru. ya itu kan soal berikutnya kan belum masuk nih ceritanya kan. Bisa jadi masalah kan, bisa jadi masalah. Nah ini tadi nih contohnya. Dia itu cantik, dia menawarkan diri mengajak nikah tapi dia musyrik, jadi problem kan, bikin dilema kan. Iya. jadi Iya, jadi hatinya perang batin dia. hatinya terguncang Iya, antara diterima dan jadinya dia tidak. itu dia akhirnya Dia nanya Nabi. bimbang dia si Marsad nih ini katanya apa gitu, nggak dinikahi ya cantik gitu, udah begitu dia pula yang ngajakin gitu, tapi kalau diterima gitu ajakannya dia kan tidak Ya kan Dia musyrik. seiman gitu. Seiman. Ya kayak kayak ginilah persoalan kita.
Itu coba lihat aja ibu-ibu juga kan begitu. Kalau Iya. yang nanya jawaban pada saat ujian bukan teman akrab, biasa aja bisa pakai alasan Pak Guru. Ah nggak berani ntar dimarahin Pak Guru kalau nyontek. Tapi coba kalau teman dekat coba. Tuh lihat tuh, lihat tuh, lihat tuh. Nih dikasih jawabannya. Coba kayak Bu Ratna pun, kayak orang sebaik Bu Ratna, tapi kalau sudah dihadapkan oleh kondisi begitu, imannya goyah itu Bu Ratna itu. Hmm, Imannya goyah itu. Kayak begitu kan ujiannya. Gitu. Kita kalau sekarang itu nggak sampai jadi koruptor ya, emang apa yang mau dikorupsi? Apa yang mau dikorupsi? Jadi nggak gitu. Kita apa yang mau dikorupsi? Maka kalau guru-guru kita gitu ujiannya bukan korupsi, bukan korupsi bansos, bukan korupsi nilai nanti tuh. Bukan penggelembungan suara pemilu nanti ujiannya, penggelembungan nilai ujian itu. Emang Tuh. ada PKS dong Pak. Jadi itu nggak di Diterima nggak ditawarin. nggak kalau nggak digelembungkan ini udah sering bawa bingkisan kata kalau yang nilainya kecil nggak pernah bawa bingkisan kan aman aja tuh aman aja itu. Itu kayaknya itu deh Biasa curhat-curhat Pak Guru. curhat. Tapi kalau yang biasa bawa bawain makan siang nilainya dilema kan begitu tuh. Petik. itu bagus banget. Itu Pak Guru. Iya begitu ya. Tuh, itu tuh makanya kita katakan tadi inilah problemnya. Gitu. Nah, Membuat keraguan ya, membuat iya. keraguan. Nah, lalu itulah kemudian tadi yang Bu Dian sebutkan, tentu pernyataan berikut yang merupakan solusi ada kaitannya dengan problemnya itu. Iya. Ya. Ya, jangan menikahi wanita musyrik walaupun dia cantik. Oke. Ya, silakan. Apa jawaban yang diberikan oleh Rasul berdasarkan wahyu yang beliau terima? Janganlah menikahi wanita musyrik walaupun dia cantik. Lebih baik menikahi Beriman. orang muslim, Ya, hamba sahaya. hamba sahaya yang dia akan nanti menjadi muslim. Intinya ke situ Pak Guru. Ya, silakan. Apa? Jangan menikahi, jangan kalian menikahi orang-orang musyrik sampai mereka beriman. Dan budak-budak wanita Jangan mukminat kalian lebih baik daripada wanita musyrik, walau dia lebih baik atau lebih cantik, lebih menarik. Oke. Baik, mari kita lihat ya dari segi bahasa ya. Di sini ada larangan untuk apa di sini? menikahi Wanita musyrik atau Nikahi wanita musyrik. Tadi atau masalahnya apa tadi? Wanitanya cantik. Wanita mukmin cantik wanita gitu. itu menarik, Wanita wanitanya musyrik menarik cantik. dan menarik Iya. menarik hati. Tadi diceritakan wanita musyrik. Tadi ungkapan yang bermakna wanita musyrik yang apa tadi? Ingat nggak? Itu Anak musyrikatan. musyrikatan. Iya, tunggal apa jamak? Tunggal perempuan. Di sini yang bermakna wanita musyrik yang mana? Atta marbutoh. Wanita-wanita musyrik Pak Guru ini jamaah. Jangan Yang kalian wanita-wanita musyrik sampai Tadi dia beri Bu Ratna tadi Pak Guru udah bilang ciri jamaah kan ada 3, itu nggak ada di situ. ata Bu. Jadi ata itu ada Ata. alif musyrikati. Jamaah kan? Bukan, maksudnya tadi Pak Guru sudah memberi inian 3 ciri Tapi yang di jamaah. sini Bu Yuni, Tapi di sini tidak ada gitu loh maksudku. Jadi ini bukan jamaah. Ada Bu Yuni, musyrikati. Katanya kan Musyrikati. Musyrikati. yang Gitu, Bu Pak Guru. yang Bu Yuni ingat tadi apa tanda jamak apa? Waw, nun, ya, nun, Ata. alif, tak. Betul itu yang Bu Yuni itu betul itu. Ada waw nun, ada ya nun dan ada alif
Alif, Tak. Pak. Yang saya Oh, lingkari itu huruf apa, Bu Yuni? Alif tak? Ya betul, yang Bu Yuni betul. 3 tadi tandanya. Gitu. Saya anunya yang di bawah pakai Pak Guru serikatin. Lah sama itu juga jamak. enggak, Yang yang tadi yang di baris ke bawah, saya pemahaman saya yang di bawah tuh. yang Ya, di ya, atas ya tadi. betul, betul. Ya betul, Bu Yuni betul. Kalau ngelihatnya ke sini, Ya, ya, betul, saya lihat dari situ. Saya nggak iya, lihat dia. betul itu. Maaf, Yang maaf, kalau maaf ngelihatnya berarti. ke situ memang iya. Nah, nah coba lihat di situ ya. Ini artinya kan bahasa Al-Quran itu memang bagus, luar biasa ya. Jadi si itu juga si gadis itu nggak tersinggung dia. Kira-kira nggak? Kenapa? Karena itu si Marsad juga nggak merasa berkecil hati dia. Karena yang dilarang adalah semua gitu. Menik- Ya, tuh. Kira-kira Al-Quran, Ya. Al-Quran kira-kira ya Al-Quran ente jangan begitu. Jangan ya dek, nggak begitu dia. Jangan deh ya. Jangan ya, Dek. Jangan. Menasihati, jangan ya, Dek. Eh, Jangan Jangan begitu. deh, eh, jangan. eh. Nggak dia aja gitu kan jadinya ibaratnya kan ketika ayat ini turun kan tersamarkan gitu orang-orang yang tidak kepo gitu orangnya nggak kepo nggak akan merasa gitu jadi si Marsad merasa aman-aman aja dia problem dia tidak menjadi inilah ya tidak menjadi konsumsi publik gitu. Nggak jadi Tidak konsum viral. publik tidak diviralkan tapi yang penting itu. Latangkihu apa artinya ibu-ibu sekalian? Jangan Jangan menikah menikah kalian mereka. Nikahi. Jangan Menikah. nikahkan mereka. Apa? Menikahkan mereka. jangan kalian menikahi. Oh iya, Hmm. iya kalian. Jangan Yang kalian. bermakna Kalian. jangannya yang mana? Yang bermakna Wala. jangan. Lah, La. lah. Yang bermakna jangan itu lah. Tangkihu. Lah Pak Guru. Dan jangan Tangkihu. menikahi. Kalian menikahi. Lah Jangan kalian menikahi. Lah itu bermakna Menikah. jangan lah itu. Wala, Tidak. wala kan Pak, wala janganlah. ya kan Pak Guru lah. Tangkihu kan menikah. Tangkihu Tangkihu menikah. Janganlah kali kalian menikah Iya. wanita. Jadi Bukan. lah di situ bermakna jangan gitu ya. Iya. Hmm. Iya. Apa penanda kita sehingga meyakini ini Oh, cocok ini berarti jangan ini bukan yang lain gitu. Jangan apa tidak ya? Tidak menikahi. diikutin apa ya? alifnya Pak Guru dan tangkihu alif sukun tuh Tangkihu, tangkihu itu janganlah Apa Bu Ratna? menikahi. alif sukun. Alif Lah sukun tangkihu maksudnya gimana alif sukun? itu ada tanda sukun Pak Guru berharokat sukun. Yang Ini mana? Pak, Ya, berharap ini, sukun yang mana? ini Pak, Tangkihu tangkihu itu. Iya, ada apa di tankihu? sukun ada alif sukun. Arangan kan Pak Guru. Lah, malah jadi janganlah Jadi menikah. Bu Ratna itu ya, Bu Ratna punya ilmu bahwa alif itu ada barisnya ya. Enggak. Enggak. Enggak Pak Guru. Terus sampai Ibu bilang alif sukun gitu. Hamzah. Hamzah Pak Guru. Itu Hamzah itu. Alif. Tapi kan ini Pak Guru ya. Kenapa Bu? Panjang ya, memanjangkan ya kalau alif itu ya. Yang dipanjangkan apa? Bunyinya Hmm. Jadi bunyi apa yang panjang di situ? wow. Bu. Bunyi Oh. emang wau berbunyi di situ. Pak. Itu wau berbunyi itu. Pokoknya nggak bunyi Pak untuk manjangin aja dari U-nya doma itu. Jadi yang panjang huruf apa? Oh. Huruf apa? Huruf Doma, Huruf apa? doma. Ada istilah huruf doma. Itu, aduh Yang Bapak sih panjang ngejebak huruf H. aja sih. Huruf H yang panjang huruf H. Iya, huruf H dibaca panjang karena
Jadi dia tankihu itu amr ya. La, Nah, jadi la janganlah. oh, Ibu Dian Wawu bikin bingung. alif itu Tadi bilangnya jangan, sekarang bilangnya amer. Gimana ceritanya? Jangan, enggak kan itu yang la-nya tankihunya. itu kan Pak La-nya tuh jangan. Karena itu itu entar la dulu gitu ya, loh Pak entar. Guru. Karena itu entar dulu ini kita lagi bahas itu. Tadi pertanyaan kata Bu Ratna, Ntar aja. wawunya panjang gitu. Kata saya, kemudian nanya, itu wawunya ada barisnya kah sehingga dibaca panjang? Enggak, katanya. Lalu apa yang dibaca panjang? Kata Bu ah, Sri, huruf dhammah. Saya nanya lagi, apa ada huruf dhammah? Enggak, katanya. Kalau begitu, huruf apa yang dibaca panjang? Gitu. ah, Kan tuh Pak. Ada istilah huruf hu. Ini kan di sini kan ha sama doma Pak, sama wau sama alif. Jadi kan panjang bacanya Pak. Iya, huruf apa yang dibaca panjang? ah, Iya. Huruf H dibaca panjang karena Ada Ada wau wow. dan alif. temenan Pak Guru. Ada ada ilmu doma, begitu ya? wau, alif. Ada ilmu begitu Ada ya? doma, wau, alif. Jadi bacanya panjang. Jadi ada Ada ilmu. wow, ada Jadi wow dan sukun. jadi ada ilmu begitu ya? Dibaca panjang karena ada wawu dan alif begitu. Kak, Ya. saya Iya sih, lagi Ada, kan ada gitu aja bilang ada gitu ya. ya Ada gitu ya. ada Nah, kalau ada. saya kan taunya begini. Yang panjang itu adalah domah diikutin wawu, Iya, fathah diikutin alif, atau kasroh diikutin ya. Ya. Saya taunya begitu, baru tahu ini kalau panjang itu wawu alif ya, gitu. ya tiba nggak bisa Terus jelasin ya. gitu Pak. Saya aduh ya Allah. Jama itu kalau wow alif. Nah, tadi kita kan begini kalau kita balik lagi di situ, kalau kita balik lagi tadi diskusinya, dari mana kita yakin bahwa la ini berarti jangan? Kan Budian jadi bawa cerita baru katanya ini amer katanya. Kan la artinya jangan, tapi ini amer gimana yang gitu Pak enggak Mami. tankihunya itu janganlah kamu menikahi. Menikahi itu istilahnya kayak amr jangan menikah. Nah, ya itu dia tadi itu. Kan kita bilang jangan, tapi bilang amer. Amer artinya kan nyuruh kan. Jadi tankihunya menikah. Jadi disuruh menikah Ibu gitu maksudnya. Enggak, ini ada alif wawu itu kan di sehingga ada tanda-tanda pada amr gitu loh. Jadi Sehingga di oke depannya baik. kita. Apakah Budian memahami bahwa wawu alif itu hanya ada di amr begitu maksudnya? Tidak. Nah, inilah yang ibu-ibu mungkin ya ini mungkin ya rumusannya yang kurang pas ya. Nanti kita cari lagi ya supaya berkenan untuk disimpan. Dulu kita bilang apa? Tidak mati, tidak hilang. Jangan mati, jangan hilang. Ingat nggak? Ya ingat baru. Ya, Jangan hilang. Tankihu, ini domirnya apa? Tankihu ini. Wow. Jangan Kalian. begitu Oh, jawabannya nih. domirnya Kalian. kalian. entah. Jawab Antum. pakai bahasa Arab Antum. dong. Kalau domir Antum. itu apa ana, apa Antum, aa antum, Antum. gitu. antum, antum, Tankihu, domirnya apa? antum. Antum. Ini fiil apa? Apa seperti kata Budian tadi itu fiil Bukan amar. mudori itu. Dori. Mudori gitu. Mudori itu kalau domir antum dulunya kita kenal tandanya apa? Kalau antum adalah domir untuk fiil mudori dulu apa dulu? Tak wow. Depannya tak wawu. Tak wow Wawu nun nun ya ya, dulu ya. maksudnya wawu Iya, nun ya. dulu kita bilang mudori dengan domir antum penandanya tak wau nun. Wawu nun. Itu ibu-ibu lihat nggak nunnya? Nggak Nggak ada. Ada. Nah, Ininya itulah ini yang kita alif. bilang, wah hilang nih karena nggak ada gitu. Iya dihilangkan Kak. Hmm, tuh. Nah, itulah yang kita sebut kemudian jangan hilang gitu.
Karena dia Jangan hilang. hilang. Itu. Jangan hilang. Hilang. Nunnya tidak ada, maka la itu cocok berarti jangan. Jangan. Nah, seumpama nanti la tankihuna, ada nggak nunnya kalau saya berkata begitu? Ada. Berarti apakah la akan berarti jangan? Tidak. 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 Jadi tidak. Tidak, karena tidak hilang itu. Ketika nunnya tidak hilang, maka la berarti Jadi tidak. jangan. Ketika Tidak atau nunnya bukan. hilang bermakna Berarti jangan jangan. gitu. Ketika waw nunnya hilang menjadi jangan, tapi ketika tidak hilang menjadi tidak atau Bukan bukan ya? waw nunnya, Bu, dia nunnya aja, nunnya aja. Nunnya hilang menjadi jangan. Ya, Tapi kalau misalkan tidak hilang menjadi tidak atau iya, bukan. dasarnya begitu, ya saya begitu. Gitu. Yang kemudian kita ringkas menjadi, ya itu kan kalau untuk jamak hilang nun ya, tidak disebut nun. Nah, itu kalau untuk tunggal, kalau bunyi akhirnya sukun, tuh. Mati kata kita dulu biar gampang. Makanya jangan mati, jangan hilang. Tidak Berarti mati, tidak hilang. dia Kan berarti tandanya bukan jamak ketika di depannya ada la. Mohon maaf Bu, Dian gimana? Enggak, itu mesti ini kan ini Pak Guru tadi kan kalau misalkan ada nunnya berarti ada tanda jamak. Bukan begitu Bu. Ini untuk membedakan la yang bermana Artinya. tidak dan la yang bermana jangan. Kalau dari aspek jamak, dua-duanya jamak. Oh gitu. Ya, wow. Cuman hilang berarti jangan. Ya, tidak ada Nun nun. hilang berarti jangan Ya, la-nya. tidak ada Kalau nun. tidak hilang berarti dia tidak atau bukan. Itu. Oke. Oke, Pak Guru. Oke, lanjut berikutnya. Bagian terakhir apa yang dipahami bagian terakhir itu? Yang ini muminatun itu Pak Guru. Iya, wala amatun mu'minatun gitu. budak-budak Kak, jangan Budak perempuan lebih baik dari baik daripada musyrik seorang musyrik musyrik kalau walau walaupun jabatkum. walau Walaupun dia dia menarik hatimu, yang menarik hati lebih kalian. baik dari lelaki. Dari lelaki, Mana? perempuan lebih baik dari lelaki. Laki-laki. Ketika Menarik lebih baik hatimu, lebih dari baik dari hati kalian. musyrik seorang musyrik walaupun dia cantik walaupun dia menarik hati kalian gitu Mas. lebih menarik Lebih menarik hati kalian. lebih menarik kalian. Menarik Hati. kalian. Iya. Gimana menarik kalian maksudnya gimana Bu Yuni? Hati orang kalian. yang beriman. Mhm. Oke, coba silakan. Rumusan masing-masing apa yang dipahami dari bagian terakhir ayat tersebut? Kalau saya gitu, Apa gitunya gimana gitunya? budak perempuan lebih baik dari perempuan musyrik walau menarik hati kalian. Yang Budak menarik perempuan siapa? lebih Walau baik. kamu berarti walau kamu Kamu yang menarik jadinya. apa ya? Betul katanya. Iya. Betul katanya. Sebab kamu yang dimaksud oleh Pak Guru adalah Bu Yuni gitu. Gitu maksudnya. Mana sih yang Bukan terakhir? Pak Guru. Itu dari lebih kan ya. Lebih menarik kalian gitu Pak Guru maksudnya deh. Maksudnya menarik Yang hati, bukan yang menarik Ibu pahami lebih menarik yang mana? itu akhabat Sahabat ini. akhabat Pak Guru. Akhabat. Jabat. Jabat kali. Karena ada hamzah di depan jadi lebih menarik. Gitu.
Dengan begitu kira-kira Ibu ingin mengatakan ajabat itu adalah bentuk 4, begitu? Enggak, karena teringat itu aja kalau Hamzah di depan Hmm. Ya, menandakan lebih. kurang lengkap ingatan kalau begitu kan. Kita itu Hamzah itu tergantung dia bergabung dengan bentuk berapa kan. Kalau bentuk 1 dia menandakan ini. Kalau Hamzah bergabung dengan bentuk 2 dia menandakan ini. Kalau Hamzah bergabung dengan bentuk 3 dia menandakan ini. Hamzah bergabung dengan bentuk 4 dia menandakan Sama ini. gitu. Hamzah bergabung dengan bentuk 5 dia menandakan ini gitu. Jangan lihat Hamzahnya aja Malah gitu. menarik Ya. Kalau lebih Bu Sri Lestari tepat. silakan. Aduh. Ya aja, ya aja. Ya, ya Mama, ya aja. Ya Mama lihat. Wanita yang beriman, wanita yang beriman, wanita yang beriman lebih baik dari wanita yang beriman lebih baik dari wanita musyrik meskipun ia menarik hati. Aduh, lupa Pak. Apa ya? Warna mata. Sungguh dan sungguh wanita yang beriman dan sungguh wanita yang beriman lebih baik dari orang musyrik yang menarik hati gitu Pak. Iya, oke bagus. Yang Ibu pahami bermakna wanita yang mana? Wanita. Walamatun mukminatun koirun min itu Pak. Nih, walamatun mukminatun itu Pak. Wanita Ya, wanita yang beriman terakhir sekali koirun ya. lebih baik Terakhir dari sekali ya. Terakhir ya, izin konfirmasi terakhir ya. ya Yang bermakna wanita yang mana Ibu? walamatun muminatun Oke, baik. Pak. Terima kasih Bu Sri. Berikutnya Bu Muminatun. Dewi Ratna, silakan. Seorang budak wanita yang beriman itu lebih baik daripada seorang wanita musyrik walaupun menarik hati kalian. Yang menarik siapa Bu Dewi Ratna? Wanita musyrik, walaupun wanita musyrik itu menarik hati kalian. Hmm. Yang wanita musyrik berarti kata yang mana yang dimaksud? Musyrikati. Musyrikati. Dari mana kita bisa yakin bahwa yang menarik itu adalah musyrikatin, bukan yang lain? Bukan, maksudnya itu bukan orang musyriknya Pak, itu yang budak wanita yang beriman itu Pak. Nanti ya, mohon maaf ya Bu Sri ya, lagi ngobrol dengan Bu Dewi Ratna dulu ya Bu Sri ya. Yang mana Bu Dewi Ratna, sehingga kita begitu yakin bahwa ini yang menarik itu adalah musyrikatin, itu dari mana kita berpaham demikian? Khairun min musyrikatin. Lebih baik. Baik. Bu Eti mau ikut gabung Bu Eti? Oh, itu ini lagi rame nih Bu Eti. Oke, baik ya. Kita berikan penguatan ya. Ya, yang pertama, kata amatun ini bukan bermakna wanita langsung ya. Walaupun dia memang merujuk kepada wanita. Bang Anas.
Ya, karena mu'annas tersebut mengindikasikan dia wanita dalam konteks ini. Wanita bagaimana? Tadi yang Bu Dewi Ratna sebut budak ya, gitu. Budak, Ya, budak gitu. Budak ya. Ya, budak wanita. budak wanita. Ya, kemudian yang berikutnya tadi dari mana dipahami, diyakini bahwa musyrikatin itu yang menarik ini karena ajabat ini ibu-ibu sekalian, ini adalah fiil madin dengan domir Fi'il madin. hiya. Iya, Iya, tuh. Oh, Jadi Madin. fi'il madin. bukan ya, bukan sifat seperti yang Bu Yuni ya. Bukan sifat seperti yang Bu Yuni duga. Tuh. Dari mana kita duga? Itu ada atsnya di Nah, ujung. ke belakang jadi fi'il Ya, madin. Fi'il madin. madin dengan domir hiya. Iya, Jadi menarik itu ke musyrikah. Musyrikah hiya jadi ajabat. jabat Bagaimana dengan hamzah ini? Hamzah ini kan kita sudah belajar. lebih. Iya, bukan. Kita lagi memperbaiki itu, Ibu Dian. Kembali lagi ke situ. Kita sudah belajar bahwa hamzah itu bisa juga, gitu. Hamzah itu bisa juga muncul di bentuk madin. Yang Madin. mana itu? Pola af'ala, yuf'ilu, if'al. Itu. Jadi kalau ada A gitu ya, ada A di hamzah di fi'il madin, kita biasanya memahami maknanya apa kalau hamzah di madin. Saya, anak. Bukan Bu Yuni, kalau anak itu di mudhari hamzah yang Di bermakna anak mudhari. itu. Iya, iya, Sama, iya, Pak. Bukan. Hamzah apa? Kita Iya, biasanya dulu mekan. makan. Iya, Kan. Ya kalau di Madin ya, iya. Mekan. Dan Karena itu ini kita bisa Jadi bilang mengagumkan gitu. mengagumkan. Ya, walaupun ya Dia 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 itu karena dari mana tadi ads-nya, dari walaupun dia domir bukan. si wanita tadi itu dari musyrikatin. mengagumkan untuk kalian gitu. Oh, bukan menarik ya? Bukan Bisa bisa menarik bukan tapi kalau menarik tidak ketemu mekannya gitu loh Bu. menarik hati Mekan. kalian gitu, Pak. Mekannya Betul, yang tapi nggak di ketemu mekannya Bu. mekannya. Sri kalau menarik itu nggak ketemu oh iya, mekannya. Rumus Gitu. rumus mekannya nggak muncul ya. Nggak dapat kalau kita menarik untuk kalian gitu nggak ketemu. Ini kan mengagumkan bisa kan, mengagumkan Mengagumkan. itu, menakjubkan mengagum. kalian kan bisa itu. Takjub, takjub, takjub. Terakhir Ibu Bapak sekalian, ini informasi ini levelnya level biasa, level menengah atau level tinggi ini. Level tinggi. Dari mana diduga? Nah, itu 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 udah penjabaran kayak apa yang Pak Guru terangkan tadi. Nah, Iya. dari kata Kalau la secara bahasa itu nanti level biasa, level menengah, level tinggi itu dilihat dari seberapa banyak penegasan yang ada di dalam kalimat tersebut. Ya, Bu Yuni ya. oh, bukan Gitu. dari itu pemaknaan yang tadi mendalami banget itu Pak Guru. Ya, kalau itu sih kan karena kita memang terhanyut oleh maknanya kalau begitu. Di sini ada lam yang di amatun itu penegasan itu. Hmm. Itu satu ya, satu penegasan di sini. Jadi levelnya level menengah. Levelnya level menengah. Tuh, ya. lam di situ penegasannya. Iya, Ininya kata dasarnya amati. amati, kemudian teliti, kemudian hayati, amah ya, amatun gitu ya. Amatun, Iya, amah gitu. amah. Iya. Nah, jadi asalnya amatun. Nah, ini ada penegasan wal amatun. Ini Nah, serapan juga ya Pak Guru. Ibu ada tahu amah itu artinya budak begitu tahu? Bahasa Indonesia Enggak, ada. enggak kan kalau mungkin secara ini bunyinya kan amati, perhatikan. Oh, bukan. Bukan. Saya aja tuh yang itu otak-atik gatuk itu. Ini contoh lain lam yang bermakna penegasan itu waladzikrullahi akbar. Tuh. Berarti dasarnya alif, mim, Hamzah Bu, ta, Hamzah Bu, jangan alif Hamzah. hamzah, Iya. Nah, hamzah, mim,
Ya, baik itu ya satu contoh ya yang kita bahas ibu-ibu sekalian. Untuk contoh lainnya nanti kita kaji pada kesempatan berikutnya. Ya, ini sudah waktunya kita melanjutkan dengan aktivitas yang lain ya. Terima kasih. Ini lebih bagus sore-sore begini kayaknya Bu Eti nggak terganggu oleh kantuk kalau sore begini. Ngantuk. Ya maaf Pak, hari ini ada kegiatan agak telat masuknya. Iya nggak apa-apa ya. Jadi masih fresh Bu Eti. Mm-mm, Ada. gitu. Masih capek. Maaf Ya, Pak, ada yang telepon saya. iya tuh Ibu mah relasinya banyak, penting diharapkan oleh banyak orang. Bukan Pak, ini sohib-sohib Iya jadul bagus. Pak, sohib-sohib jadul Mantap. yang zaman manula Pak. Mantap itu. Orang baik itu selalu dibutuhkan kehadirannya. Eh, Kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa Alhamdulillah. bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon Astagfirullahaladzim. maaf dan terima kasih. Terima Wallahu kasih muwaffiq ila Pak. aqwamit Terima thoriq. kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya kasih Pak Allah. Guru. Terima kasih Iya, Pak Guru. sama-sama. Ya Allah. Jelek banget potretnya.